Ini ada ini Pak Nah, dosen Pak Fahmi ini, mungkin kita kolaborasi dulu dengan pemahaman oh ya, Muslim. boleh Bang, boleh. Ini ada Itu. teman-teman Muslim. Kalau di Muslim Silakan. sendiri, Itu Pak Fahmi, gimana Pak tentang Adam ini? Halo Pak Fahmi. Oke. Salam ya semuanya ya. Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau perspektif Islam itu nggak ada itu namanya itu yang dosa diwariskan, dosa dilanjutkan gitu. Jadi setiap dari kita itu bertanggung jawab terhadap perbuatan kita masing-masing. Mengenai bagaimana tuh Adam itu sampai dia bisa terpedaya ya gitu kan, itu nggak lepas dari apa, memang sudah didesain seperti itu. Karena apa namanya itu sudah ada yang namanya itu qadarnya itu berarti nanti takdir yang terjadi ketika perbuatan itu telah dilakukan. Jadi sebelumnya itu ada unsur yang namanya itu free will itu ya gitu kan. Jadi kalau Islam itu nggak ada tuh konsep namanya itu original sin, yang ada itu original repentance. Jadi di Al-Baqarah itu dibilang Adam itu bertobat gitu. Terus kalau status diturunkan nggak, status diwariskan nggak? Maksud aku gini kan, kalau ada memang sudah diampuni berdosa, kenapa disuruh keluar dari apa itu, dari Firdaus? Iya, jadi masih ada tuh mungkin yang ngomong ya di Zoom atau di mana di streamnya itu, jadi soal itu dari Muslim sendiri nih itu Adam tuh diusir. Sebenarnya enggak, bukan diusir. Diapain Pak? Nih, di Al-Baqarah ayat 30. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi posisinya itu dalam future tense gitu. Suatu saat nanti memang sudah ada yang namanya itu qada. Qada itu berarti ketetapan yang nggak bisa dirubah. Gitu ya. Suatu saat itu nanti ada masalah dan Siti Hawa itu akan turun ke bumi gitu sebagai pengurus, sebagai sebagai pemimpin di bumi ini. Buktinya apa? Sekarang kan jadi kan manusia itu dia itu tertinggi dalam rantai makanan gitu. Dia bisa menghancurkan atau nanti melestarikan. Bentar. Jadi nggak ada tuh istilah tuh di. Saya boleh sedikit nanti kalau Bapak ibaratnya ada mau di sini kan, dan ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Mu di sini siapa Pak Fahmi? Pak Fahmi. Nah, ini ya. Iya. Maksud aku, mu itu siapa itu? Baginda Nabi? Sebenarnya itu yang kata digunakan dengan ini ya. Wa sekolah robuka malaikati ini jahilum tiradi khalifah. Qalu taj'alu itu. Mu itu sebenarnya sih Mbak. Iya, siapa Pak mu itu? Kan Tuhanmu itu mu-nya di situ siapa Pak itu? Mu di situ itu siapa? Kan di apa? Yang mana sih? Gini. Ini jangan ditutup dulu Pak, supaya nanti ketutup itu karena Bapak klik malaikatnya. Itu. Ketika Tuhanmu, mu di situ siapa? Ya. Kan ini kan wahyu ya. Wahyu iya, kepada. Ya ini kan wahyu turun kepada Rasulullah SAW gitu kan. Jadi memberitahukan kepada penerima wahyu. Berarti penerima wahyu itu cuma satu orang. Berarti Muhammad ya, Nabi Muhammad ya. Menjadi pertanyaannya gini Pak. Makanya saya tanya, dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka di sini tentu malaikat ya. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?
sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Pertanyaan saya Pak begini, bagaimana mungkin malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak? Padahal Allah belum membuat ada manusia. Apakah sudah ada manusia itu? Atau gimana ini Pak? Kok malaikat sudah tahu Jadi bahwa orang merusak di dan ayat menumpahkan darah di sana? jadi Kok di sudah ayat tahu malaikat kan, itu? Siapa yang sudah pernah menumpahkan darah, Pak? Kok malaikat sudah tahu gitu? Itu ada. pertanyaan saya terhadap ayat itu. Ya di ayat lain itu kan saya cari dulu, saya lupa itu di mana itu. Kan kami ciptakan gitu. Jadi ada bisa berwarna dua gitu sebagai plural majesty atau ada keterlibatan malaikat gitu dalam penciptaan Adam itu. Otomatis gitu kalau yang mengetahui spesifikasi gitu kan. Masalahnya kan gini Pak, ini kan coba Bapak jangan dicabut ayatnya Pak. Saya mau cari dulu tuh ayat yang bilang kami gitu. Oh ya udah. Mungkin perlu juga ditanya Pak Erben. Iya. Tuhanmu kan kalau Tuhan Muhammad loh, yang ngomong kan Allah. Jadi Tuhan Muhammad siapa? Misalnya kan Tuhan Muhammad Allah. Lalu ini ayat dari Allah. Bagaimana? Karena gini mungkin sedikit harusnya saya kasih tahu aku ya berfirman gitu kan. Iya. Jadi gini Pak Fahmi, kalau saya kan belajar hermeneutik dulu ya. Jadi hermeneutik itu yang pertama kita lihat kan kata kerja. Kemudian kita lihat di situ kata benda tokoh. Contoh Tuhan, Allah, Yesus, Roh Kudus atau siapa tokoh. Itu harus kita lihat supaya nanti kita paham. Ketika saya baca tadi ada di situmu, ada di situ mereka, ada di situ ini, saya jadi bertanya-tanya maksudnya apa begitu. Nah, itu mungkin Pak Mormon dulu ini, Pak Mormon. Bagaimana? Saya ketika belajar hermeneutik dulu, maka saya selalu memperhatikan yang namanya kata kerja. Itu nomor satu. Sebenarnya sebelum kata kerja itu tokohnya, oknum di situ. Siapa menjadi tokoh? Apakah Allah, itu ya? Apakah malaikat? Apakah apa malaikat siapa gitu ya, sehingga nanti dari tokoh-tokoh itu kita tahu urutan kalimatnya, karakternya, baru kata kerjanya. Ketika coba saya pakai metode itu tadi terhadap ayat yang Bapak tunjukkan, ada beberapa hal yang menurut saya sukar memahaminya. Contoh Tuhanmu, maksudnya siapa di situ Tuhanmu? Baru malaikat berbicara kepada Allah. Masa kamu mau menjadikan orang yang membunuh? Kok malaikat sudah tahu bahwa manusia membunuh? Apakah pembunuhan sudah pernah terjadi di surga sebelum diturunkan ke bumi? Apakah pembunuhan pertama kali di surga itu atau di bumi? Kan banyak pertanyaan saya terhadap ayat tadi itu Pak. Karena kan dikatakan membunuh. Nah, itu aja Pak. Silakan Pak ditanggapi. Ya seperti saya bilang tadi, saya cuma ikut saja tuh jumhur para tafsir ya. Tafsir itu bilangnya begini gitu. Karena yang mendesain itu kan akan mendesain itu, termasuk juga para malaikat, cuma nggak disebutkan siapa malaikatnya gitu kan, berarti yang mendesain itu sudah memperkirakan gitu. Karena apa, nanti kan di bumi kan nanti kan setelah menyebar dan ada diversifikasi gitu, spesies ya, ras lah gitu kan. Mereka ini pasti sudah berbeda-beda kan, nggak setiap orang sama gitu. Nanti ada kepentingan dan gimana gitu. Jadi ya wajar-wajar aja kalau nanti sudah sudah memperkirakan gitu lah. Nanti kalau di bumi ini yang namanya itu nanti ada keterbatasan gitu. Nah, dalam memenuhi keterbatasan itu, dalam prosesnya kadang-kadang tuh timbul ya pertikaian. Wajar sih. Oke, silakan Pak Mormon. Baik, terima kasih. Salam. Tapi masih topik yang sama Pak ya. Silakan Pak. Ya, salam damai Pak Fahmi. Tadi sempat disinggung Pak Fahmi dosa di Islam tidak ada dosa waris gitu ya. Nah, pertanyaan saya nih Pak Fahmi,
QS 37 ayat 107. Pasti sudah. Langsung share aja Pak, share sekalian supaya enak. Bacakan aja deh ya. Singkat kok ayatnya ini, cuma satu kalimat. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini kan cerita tentang Nabi Ibrahim ya. Nah, pertanyaan saya Pak Pami, kami ini kan Tuhan ya, Allah ya. Terus ada kata tebus itu. Nah, Allah ini kami menebus anaknya dari siapa gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Apa dan apa yang kisah itu apa tentang asal mula itu kisah kurban ya gitu kan. Itu kan sebenarnya kisah gini loh, tentu kan turun gitu kan, turun perintah gitu kan. Di situ yang kata digunakan asbahakum gitu kan. Itu dari katakan hijib itu artinya itu sembelih gitu. Ya, bagaimana ya? Kalau dibilang itu ditebus, coba kan dalam arti apa? Dalam arti untuk sebenarnya bukan itu. Jadi kesalahan Ibrahim alaihissalam itu, dia adalah malah mengasih tahu sama putranya gitu. Aku dapat mimpi, aku akan menyembelihmu gitu kan. Sebenarnya itu maksud dari semua kisah itu ya. Benar itu cuma ini satu kepatuhan gitu. Jadi kalau sudah datang perintah gitu kan, nggak boleh lagi tuh ada kompromi, nggak boleh tuh ada tanya-tanya gitu. Karena kapasitas Ibrahim alaihissalam waktu itu sebagai rasul, ya gitu kan. Nah itu membuktikan apa gitu, bahwa Allah itu pengasih, maha adil. Nah, mungkin Allah itu akan menyuruh yang tidak masuk akal. Arti apa, masa membunuh tanpa sebab gitu, dan perintah apa sebab gitu. Di ayat lain juga dibilang kalau istri dan anak-anak itu adalah sebagai bian. baik. Jadi kita hadir di bumi ini itu kan tidak turunkan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Baik Pak Tujuan itu Pami. untuk beribadah gitu, bukan untuk kita itu atau bagaimana gitu ya. Baik Pak, mungkin Pak Pami kurang nangkep pertanyaan saya ya Pak ya. Kan di situ disebut kami tebus, berarti Allah menebus gitu ya. Nah, saya secara awam berarti Allah menebus dari siapa dan apa yang ditebus, itu pertanyaan saya Pak. Kalau di-share aja, coba aja di-share biar pada lihat semua. Share bentar ya. Bentar, mohon maaf ya kawan-kawan yang lain ya. Karena saya nggak ngerti ayatnya, saya tanya sumbernya langsung. Share screen. Al-Quran. Nah, surat 37 ayat 107. Kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan. Nah, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Pertanyaan saya, kami tebus anak itu dari siapa atau dari apa? Itu Pak. Jadi kalau kata tanyanya dari siapa atau dari apa, berarti membutuhkan jawaban. Pengertian Anda tentang tebus itu bagaimana? Kalau nebus berarti saya punya utang sama Pak Oli, saya tebus dengan duit gitu. Berarti saya menebus pada Pak Oli gitu kan. Pernah nggak didatengin sales gitu kan, dia bilang, Pak ini jam ini gratis Pak gitu, cuma tebus saja itu pajaknya itu 50.000 gitu, padahal itu jam harganya cuma 25.000. Pernah gitu nggak? Saya pernah berapa kali nebus tapi bukan soal jam. Jadi itu kan kalau bedanya gitu kan. Jadi cuman bahasanya aja gitu. Jadi harusnya bahasanya bagaimana Pak yang tepat Pak? Bukan tebus berarti
yang tepat tuh harusnya gimana? Mengganti gitu atau apa gitu? Iya. Oh, mengganti dari siapa untuk siapa, Pak? Lalu kalau Kan makanya baca tuh urutan kisah lengkapnya gitu. iya saya udah baca. Dalam mimpi itu kan dikasih tahu gitu kan. Nah kemudian Ibrahim AS itu memberitahukan kepada putranya gitu kan bahwa akan disembelih gitu kan. Lalu menjawab gitu karena aku orang beriman gitu. Jadi lakukan saja gitu kan. Nah setelah mau gitu kan lalu datanglah malaikat. Iya saya udah baca sih dari awal saya udah baca. Lalu saya timbul pertanyaan, kalau kami tebus berarti jawabannya itu membutuhkan subjek orang atau benda gitu loh. Tuh, Pak. Tapi ya sudahlah kalau memang itu nanti kalau ada tanya saya japri aja kalau Tuhan mengizinkan. Terima kasih Pak Fahmi, silakan kawan-kawan yang lain. Terima kasih Pak Hos. Halo. Pak Fahmi, tadi malam kan kami ada bahas itu. Adam diciptakan pada hari Jumat. Betul itu Pak Fahmi ya? Kalau di Quran sih nggak dirinci ya gitu. Mungkin dari hadis saya juga pernah baca, saya lupa di mana. Cuman ada beberapa pertanyaan sih dari pemaparan apa itu tentang penciptaan itu, dan mungkin begini coba ya, saya kalau dibilang itu nama-nama hari gitu kan, sebelum kita kenal itu yang namanya ini bahasa itu kan, nama bahasa itu otomatis nama hari itu belum ada gitu kan. Nah itu cuma bisa diterima dengan iman gitu. Berarti kalau dimaksudkan itu 6 berarti itunya tuh hari ke 6. Maksudnya kalau Jumat berarti hari ke 6 gitu kan. Oh, karena maksudnya begitu ya. Maksudnya tuh sudah ada hari Jumat gitu kan, Friday gitu kan. Gitu. Ini tadi ayat yang Pak Fahmi singgung juga ini, tapi ku baca lah ya. Makanya ini yang kutanya tadi sama Pak Fahmi ini, makanya aku agak penasaran sih, karena aku orangnya suka penasaran. Ini kan diciptakannya Adam ini toh. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ini Tuhanmu. Berarti malaikat ngomong sama baginda Nabi, berfirman kepada para malaikat. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khilafah di bumi. Mereka, tentu di sini malaikat ya, berkata, mengapa engkau Tuhan hendak menjadikan khalifah, bukan khilafah ya, khalifah di bumi, itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini, orang yang akan membuat kerusakan. Kok malaikat sudah tahu bahwa manusia akan membuat kerusakan? Padahal ini masih dalam rencana, masih dalam angan-angan, ibaratnya gitu. Ya ini mungkin Pak Fahmi lah yang tahu, tapi saya kurang memahami ya. Baru ini tentang hari Jumat ini. Oke. Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diturunkan ke bumi dari surga lantaran melanggar perintah Allah, yakni memakan buah huldi. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat dan termaktub dalam Quran, surah Al-Baqarah. Lalu keduanya digelincirkan oleh Saitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman. Jadi yang menggelincirkan itu bukan Allah yang mengusir, tapi setan. Ini ya, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ini maksudnya apa ini Pak? Digelincirkan oleh setan dari surga, dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman. Berarti apakah kalau dikatakan setan dan Allah itu sama-sama mengusir Adam dari surga? Ini banyak sekali Pak. Baru perintah sholat.
Bagi kaum laki-laki, salat Jumat menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Oh ini beda ya. Hari kiamat juga pasti akan terjadi. Namun kapan waktunya hanya Allah yang mengetahui. Meski demikian, melalui Rasulnya Allah memberitahukan bahwa hari pembalasan atau hari akhir itu akan terjadi pada hari Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, pada hari Jumat, kiamat akan terjadi dan tak ada binatang melata satupun kecuali mereka yang menunggu pada hari Jumat sejak subuh sampai terbit matahari karena takut akan datangnya hari kiamat kecuali jin dan manusia. Maksudnya apa ini? Satu kalau bisa, kalau bahas satu jangan. Iya ini tentang hari Jumat. Tapi yang kutanya tadi Pak, itu Adam diciptakan hari Jumat. Ini dia. Diambil dari Al-Baqarah 30. Ya karena ngomong-ngomongnya kami tadi malam, kebetulan Pak Pami ada di sini, aku tanyalah, namanya gurunya tuh suhunya lah ditanya. Nanti kalau aku tanya sama si Munir, taulah Munir. Apalagi Pak Pami kan dosen toh, akan memberikan ilmu yang banyak sama kita. Ini Pak ini, kok bisa tahu malaikat itu bahwa manusia akan menumpahkan darah di bumi padahal masih direncanakan? Hebat juga malaikat ini. Sudah saya jawab dulu yang itu Adam dulu ya. Iya. Saya mau buat sekitar ini. Gantian share screen. Oh, mau ganti share screen ya? Oke, udah. Ya, sebentar. Abis ini saya mau keluar sebentar nanti. Saya nggak lihat. Iya. Oke. Ini dari surah Al-A'raf. Kan saya bilang kenapa itu bisa tahu gitu kalau ada yang mau menumpahkan darah, membuat kerusakan. Jadi itu dan sungguh kami telah menciptakan. Di sini kalau kami itu berarti bisa dua kan, tadi kan saya bilang bisa jadi plural majesty atau namanya itu ada keterlibatan gitu dalam penciptaan ya kan, dalam penciptaan itu. Jadi yang mendesain, yang turut mendesain itu kan, yang diberitakan untuk turut mendesain itu sudah tahu tuh, jadi spesifikasinya dari manusia itu seperti apa gitu. Berarti kita bicara tentang apa? Tentang free will-nya itu, dia itu mau melestarikan atau merusak, mau menjaga atau membunuh, merugikan gitu. Iya tadi yang soal apa? Kenapa itu tahu gitu. Terus lanjut. Di sini kan ada keterangan kenapa gitu kan, itu iblis itu dia nggak mau gitu, hormat lah gitu kan, tunduk gitu, bukan nyembah ya, tunduk pada Adam gitu kan. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam, dia gitu ya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah gitu. Jadi merasa gitu, karena mungkin si iblis ini dia ngerasa lebih superior karena mentang-mentang unsur dia itu lebih mungkin lebih lebih tinggi kan, karena ada yang menafsirkan kalau api ini sebenarnya bukan api kayak bagaimana, tetapi energi gitu. Lalu bermaka turunlah dari surga gitu kan, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina gitu kan. Jadi akibat pembangkangan ini gitu kan, itu dihukum gitu, bukan lagi ada di ini surga itu. Kemudian ini lagi dia minta ini dispensasi gitu. Itu maksudnya apa gitu? Tapi sampai akhir, sampai hari kiamat itu berarti nanti tetap ada gitu. Paham kan maksudnya kan? Maksudnya itu berarti bukan kayak manusia gitu kan. Manusia itu kan nanti kan ada ininya, ada ajalnya gitu. Nah, kalau kalau iblis itu dia minta dipanjangkan umur lah gitu. Supaya apa gitu kan, supaya ini. Nah, itu dikasih ya. Habis itu karena kalau dalam misalkan aku pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan maksudnya itu untuk menggoda gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya?
Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, kawan-kawan? Itu aja dulu Pak. Jadi aku masih bertanya-tanya sih tentang hal itu. Domba. Ya udah, sebentar, nanti saya balik lagi ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita lanjut ceritanya.